Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pagi hari ini kita akan awali dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin berdoa. Dan sebelumnya Pak Guru ingin tanya, ini kok ada yang nggak berangkat ya? Kenapa ini? Rian? Izin? Izin, Rian izin. Oke, pada pagi hari ini Rian ya saya izin ya. Dan semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu dalam bab taat peraturan dan kompetisi serta etos kerja. Di pertemuan yang kedua kali ini tentang taat peraturan, kompetisi dan etos kerja. Tapi pertemuan yang kedua ya, karena minggu yang lalu kita sudah bahas bab pertemuan yang pertama di bab yang sama, yaitu taat peraturan, kompetisi dan etos kerja. Nah, yang lalu taat peraturan. Nah, yang saat ini kita akan membahas tentang kompetisi. Apa itu kompetisi? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba terutama di dalam bahasa Arab itu ada bahasa Arabnya. Di dalam Al-Qur'an juga mengatakan bahwa kompetisi itu disebut sebagai fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya. Ya, ada di depan tape sisja. Tapi taat peraturan yang sudah kita bahas yang lalu, dan kemudian adalah kompetisi. Kita akan memahami tentang ayat-ayat Al-Quran kompetisi, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Nanti bisa dibuka buku catatannya atau buku cetaknya, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Nah, kita akan membaca dan juga tentang menganalisis kandungan ayat Al-Ma'idah ayat 48, kemudian juga hukum-hukum bacaan di dalam ayat tersebut. Nah, dan kita akan mengetahui tentang betapa pentingnya kompetisi. Kompetisi contohnya dalam kehidupan itu kompetisi apa saja? Kompetisi dalam kehidupan biasanya ya, contohnya di porseni ya, apa saja? Ada lomba ya, lomba bola gotong. Terus tarik tambang, oh iya, bola voli. Keseniannya apa saja? Nyanyi, puisi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kompetisi. Namun ada kompetisi yang bersifat yaitu ubudiyah atau ibadah. Ya kan? Masjid sekarang dilihat kosong atau sepi? Kosong atau sepi? Ya kosong ya sepi. Tidak ada isinya, apalagi kalau waktu sholat yang paling sepi subuh. Itu kompetisi berlomba sebetulnya, berlomba-lomba mengisi masjid atau musola atau surau-surau yang ada di kampung kita gitu. Itu memang salah satu kompetisi di dalam Islam. Makanya kita berkompetisi untuk lebih baik lagi dalam ibadahnya atau ubudiyahnya. Nah, kemudian saya ingin tanya dulu sebelum kita melanjutkan ke kompetisi. Masih ingat gak ya minggu lalu kita bahas tentang taat peraturan. Quran Surah ayat 59. Baik. Itu tentang apa? Apa? Taat peraturan. Baik, kemarin bahasnya apa saja? Nun, sukun dan tanwin. Salah satunya hukum yang kamu masih ingat, hukum nun, sukun dan tanwin. Apa? Ikhfa. Hakiki. Oke, ada yang lain? Idhar dan idgham dan lain sebagainya ya. Ya oke, itu adalah salah satunya. Dan karena sudah jawab tadi sebagai pretesnya, saya akan kasih sesuatu buat kamu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, salah satu motivasi untuk kalian untuk belajar lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ada yang masih ingat. Dan kita akan lanjutkan
tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, selanjutnya juga masih sama, kita akan membentuk satu kelompok. Di pertemuan yang kedua ini tetap para guru akan membagikan kelompok. Tapi kelompoknya kali ini kita akan ubah. Kita akan ubah kali ini, yaitu yang kelompok yang pertama sebelah sini ya. Kelompok pertama, kelompok oh ya gantian ya. Kemarin kelompok 1 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 1 saja. Yang kedua kelompok sebelah sini. Ya. Dan juga Pak Guru akan membagikan nomornya. Sekarang di sini nomor yang mudah saja, mudah-mudah akan dipakai untuk penomoran tempat di rulingnya masing-masing. Kita akan lihat bersama-sama, perhatikan sebuah tayangan video menerangkan atau menjelaskan tentang hukum mim sukun. Yang lalu kita sudah bahas nun sukun dan tanwin. Kali ini hukum mim sukun. Bagaimana sih hukum mim sukun itu? Kita simak sama video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Hukum mim mati atau mim sukun ketika menghadapi huruf hijaiyah terbagi dalam 3 macam. Pertama ada ikhfa syafawi, 2 idgham mislen, dan terakhir idhar syafawi. Ada idhar syafawi. Yang dimaksud dengan idhar syafawi adalah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Artinya ada 26 huruf. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka mim sukunnya dibaca jelas. Jelas di sini tanpa ada embel-embel dengung yang dipanjangkan 2 sampai harokat tadi. Contohnya wahum zalimuna, maka kita tidak boleh membaca wahum go, tidak boleh. Contoh yang kedua amsalukum fi amwalihim haqqun, ya, mim sukunnya tidak boleh dipanjangkan gunanya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa mim sukun itu ada salah
tahajud ini, maka antara syiddah dan juga rafawah tidak boleh terlalu panjang. Ya, setelah kita memperhatikan dan mengamati video Quran surah mim sukun dan tanwin tadi ya, mohon maaf. Mim sukun dan tanwin tadi, Pak Guru juga akan membagikan lembar kerjanya, lembar tugasnya ya, untuk kelompok pertama nanti akan membahas mim sukun dan tanwin itu sendiri. Kelompok pertama, kemudian untuk kelompok kedua yaitu membahas tentang madnya, tetap tentang hukum mad, dan kemudian untuk kelompok ketiga yaitu mencari kandungan dan menulis ayat dan artinya. Silahkan kita akan diskusi bersama-sama, nanti Pak Guru dampingi apa saja yang akan dipersiapkan. Siap? Waktunya 20 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah, kita akan bahas bersama-sama yang kelompok pertama, kelompok 2 dan kelompok 3. Untuk yang pertama adalah kelompok pertama tentang hukum mim sukun. Ya, kita akan tampilkan bersama-sama hasil diskusinya. Silakan nomor 5. Silakan maju ke depan. Dan Pak Guru akan kasih apresiasi tentu saja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas menemukan hukum tajwid mim sukun Mim sukun. pada bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Oke, apa saja? Pertama Ifa Safawi Ifa Syafawi, Fakum bainakum, Fakum bainahum. sebab min sukun bertemu dengan ba. Ya, itu Ifa Syafawi. Kemudian yang kedua, Yang kedua ada Izhar Syafawi, Idhar Syafawi. Ahum amma, min sukun bertemu ain selain mim dan ba. Betul? Ya, kita tepuk tangan sama-sama untuk kelompok satu. Yang saya apresiasi, saya berikan hadiahnya untuk kelompok 1. Ya, oke. Dan selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan nomor 9. Silakan maju untuk presentasikan. Iya. Baik, dari kelompok 2 yaitu tentang Bacaan matobi'i. Tobi'i, silakan. Bacaan yang pertama 5 baina, yaitu min fathah bertemu alif. Kemudian yang kedua yaitu bacaan ja'alna, ain fathah bertemu dengan fathah. Betul? Ya, tepuk tangan dan saya kasihkan apresiasinya atas jawaban dari kelompok 2. Bisa dibagi-bagi. Alhamdulillah. Untuk kelompok 3 silakan, yaitu tentang isi kandungan ayat Quran surah Al-Maidah, yaitu nomor 1 sekarang. Salam dulu. Yang keras suaranya, yang lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu arti kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran merupakan kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. 2. Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. 4. Semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Terima kasih. Demikian, betul? Ya, apresiasi juga untuk kelompok 3 dan saya kasih juga hadiahnya. Alhamdulillah sisa 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua sudah membahas Quran surah Al-Maidah ayat 48 mulai dari mim sukun, matobi'inya lagi kita bahas, dan juga isi kandungan dari tentang berkompetisi. Begitulah pentingnya tentang kompetisi dalam kebaikan di dalam Islam. Dan oleh karena itu kita harus lebih meningkatkan lagi kompetisi kita, kompetitif, dan dalam melaksanakan suatu kegiatan sehari-hari, amaliyah kita, ibadah kita, dan juga muamalah kita atau hubungan
sosial di dalam kemasyarakatan kita di rumah. Baik, dan pagi hari ini terima kasih. Namun sebelumnya Pak Guru juga akan tanya, hukum mim sukun itu dibagi berapa? Ada tiga. Apa saja? Yang pertama, ikhfa syafawi, idgham misli atau mislain, kemudian idhar syafawi. Ya, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua pokoknya. Alhamdulillah, tentang kompetisi di pertemuan yang kedua ini di bab Tapesisja, taat peraturan kompetisi dan etos kerja, kita sudah selesai di pertemuan yang kedua. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Silakan kita membaca Quran surah Al-Asr sama-sama. Teman-teman, kita mengakhiri pembelajaran. Mari kita berdoa dengan membacakan surah Al-Asr. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas kebersamaannya dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.